Qin Chen menatap Kaisar Yuming. Kaisar Yuming berkata dengan sangat santai, "Hehe, itu hanya proyeksi aura beberapa kaisar agung. Aura proyeksi ini hanya dapat mengirimkan informasi dan memata-matai tempat kejadian. Saya benar-benar berpikir bahwa kekuatan orang-orang ini dapat ditransmisikan ke banyak wilayah." Kaisar Yuming berkata dengan bangga, "Dengan kekuatanmu saat ini, selama kamu tidak bertemu dengan tubuh para kaisar agung ini, satu-satunya hal yang perlu kamu khawatirkan adalah keberadaan 10 kuil kaisar Yan dan 5 kaisar dunia bawah suci." Qin Chen mengangguk. Sebaliknya, dia dapat merasakan bahwa meskipun aura ini sangat kuat, mereka hanyalah sejenis aura, dan kekuatan sebenarnya yang ditransmisikan, yang tidak dapat dicapai dengan mudah. Dunia bawah sangat luas, dan jalan peraturannya kuat. Jika kekuatan seorang kaisar agung dapat disalurkan ke seluruh dunia bawah sesuka hati, apakah tidak apa-apa? Saat Qin Chen sedang berbicara dengan Kaisar Yuming, "Molly, lihat cepat, apakah ini pendukung iblis Qin?" Kaisar Yuming, salah satu dari 4 kaisar besar dunia bawah. Di dunia yang kacau, leluhur iblis Rahu di tubuh Molly memandangi iblis itu di langit. Asal-usul Kaisar Yuming, yang memancarkan aura menakutkan, mau tidak mau berseru, nadanya penuh keterkejutan. Salah satu dari 4 kaisar besar dunia bawah, tidak mengherankan jika Qin Chen memiliki sarana dan kekuatan seperti itu. "Bagaimana Anda bisa membandingkannya dengan yang lain?" kata leluhur iblis Lohu, nadanya berseru, "Pria kuat seperti ini. Aku takut itu hanya satu jari. Mungkinkah itu menghancurkanmu sampai mati?" Molly, dia tampak jelek, dan mendengus dingin, apa hebatnya mengandalkan kekuatan eksternal. Tapi, sebelum dia selesai berbicara, Rahu Demon leluhur berteriak aneh lagi, "Aduh, Molly, lihat lagi, tiang belah ketupat 361 derajat warna-warni apa di atas kepala kita itu. Kekuatan luar angkasa yang begitu menakutkan, ya Tuhan, ada kekuatan luar angkasa yang begitu menakutkan di dunia ini. Aku takut bahkan satu jejak pun akan memusnahkanku. Apakah ini harta spasial yang digabung dengan Devil Kin sebelumnya? Sayangku." Leluhur iblis Rahu menatap dengan mata terbelalak, tidak dapat menahan keterkejutan di hatinya, matanya berkeliaran, dan memasuki Grandview Garden bersama Nenek Liu, merasa bahwa semuanya baru dan menakutkan. Molly mengangkat kepalanya dan merasakan kengerian jantung angkasa, wajahnya sangat jelek. Bukankah itu hanya harta karun luar angkasa, apa hebatnya itu?" Namun, sebelum dia selesai berbicara, leluhur iblis Rahu tiba-tiba berseru lagi, "Nak Molly, apakah kamu merasakannya? Sejak memasuki dunia kecil ini, aura kita sedikit meningkat, dan rasanya seperti bulat dan halus, coba saya lihat." Sialan. Leluhur iblis Lohu merasakannya dengan hati-hati, dan matanya hampir keluar, "Cepat, Molly, cepat naik." Setelah persepsi yang cermat, apakah Anda merasakannya? Nafas surga di dunia kecil ini tidak hanya memiliki nafas aturan dunia yang, tetapi juga nafas aturan dunia bawah. Ya Tuhan, apakah Qin Chen menggabungkan aturan dunia yang dan aturan dunia bawah? Dari mana dia berasal dari begitu banyak aturan dunia bawah yang begitu menakutkan? Leluhur iblis Lohu tidak bisa menahan gemetar dan berkata, "Kombinasi Yin dan Yang, The Kesatuan Jalan, ini adalah metode yang legendaris, tidak heran aturan jalan di dunia kecil ini begitu menakutkan. Leluhur saya merasa jika saya bisa berlatih di sini, kecepatan promosi leluhur saya pasti akan meningkat beberapa kali lipat." "Molly, bisakah kamu berhenti terkejut?" Molly berkata dengan marah. "Hei, Molly, kenapa kamu terlihat jelek sekali? Apa kamu merasa tidak enak badan? Atau apakah dia pernah disakiti oleh Wu Yue Hades sebelumnya?" "Tidak begitu. Meski cedera ini serius, tidak akan cukup untuk menjatuhkanmu, kan?" Setan leluhur. Lohu bingung. Molly, dia tiba-tiba merasa sangat lelah. Pada saat ini, dia melihat dunia yang kacau di sekitarnya, dan kepahitan yang tak ada habisnya melonjak di hatinya.
Meskipun Qin Chen tidak memberinya semua otoritas, dia masih dengan mudah merasakan kengerian dunia yang kacau ini. Ternyata pendukung di Menqin bukan hanya Kaisar Yuming, tapi juga memiliki harta karun seperti itu. Molly tidak bisa menahan perasaan sakit. Mengapa? Kesenjangan antara orang-orang akan begitu besar. Pendukung Qin Chen adalah Kaisar Yuming, dan bagaimana dengan dia? Hanya ada iblis dewa kekacauan yang tidak berguna seperti leluhur iblis Rahu di tubuhnya. Lelah sekali. Dia melihat ke langit, di atas langit, matahari dan bulan berputar, dan ada batu luar angkasa berwarna-warni yang tergantung, memancarkan kekuatan luar angkasa yang menakutkan, yang mungkin bisa menghancurkannya sedikit pun. Selain itu, ada aturan langit dan bumi yang mengerikan yang beredar di dunia ini. Aturan langit dan bumi ini telah menggabungkan kekuatan dunia bawah dan dunia matahari untuk membentuk jalan besar langit dan bumi yang membuatnya berdebar-debar. Di kedalaman dunia di kejauhan, ada kekuatan yang sangat kuat menghilang, dan di kejauhan, pita warna-warni bermekaran, dan ada bayangan ular agung yang melayang, yang merupakan sosok Kaisar Simei. Tanpa sadar, Molly mengepalkan tinjunya diam-diam. Mengandalkan benda asing, pahlawan seperti apa dia? Molly, saya sama sekali tidak bergantung pada objek eksternal. Molly mengertakkan giginya tanpa suara, dan pada saat yang sama bergumam di dalam hatinya, jika aku, Molly, memiliki begitu banyak pendukung dan harta, apakah aku masih akan ditekan oleh iblis Qin? Aku telah melampauinya sejak lama. Itu dia. Molly terus mengisyaratkan hal ini pada dirinya sendiri. Tapi entah kenapa, masih ada rasa asam di hatinya. Ketika Molly merasa getir, Kaisar Yuming masih berkomunikasi dengan Qin Chen, dan dia berkata dengan ringan, Qin Chen, tetapi kamu tidak boleh terlalu ceroboh, meskipun Kaisar Yan dari 10 kuil dan Kaisar 5 Gunung Suci tidak tahu apa yang terjadi sekarang, tetapi dengan kekuatan mereka akan dapat menemukan beberapa petunjuk. Prioritas utama Anda sekarang adalah keluar dari sini dulu, dan kemudian pergi sejauh mungkin. Qin Chen secara alami mengetahui hal ini. Dia harus memanfaatkan si Dian Yan dan yang lainnya sebelum mereka mulai. Saat mencari, keluar dari dunia ini secepat mungkin. Suara mendesing. Sosok Qin Chen langsung berubah menjadi aliran ketiadaan, terus-menerus melewati aliran kehampaan yang bergejolak. Dan dalam proses bolak-balik, Qin Chen tidak berjalan ke satu arah, tetapi mengikuti aliran dan celah aliran turbulen di kehampaan, hanyut mengikuti arus. Dalam hal ini, jejak yang dia tinggalkan di kehampaan yang bergejolak akan menjadi yang terkecil, dan sebagian besar auranya akan tertutupi oleh kehampaan yang bergejolak. Bahkan jika Kaisar Yan dari 10 istana datang menemukannya, mereka tidak akan dengan mudah menemukannya, arah kemana dia pergi. Tentu saja skimming semacam ini juga mempunyai kelemahan, yaitu tidak dapat dikendalikan arahnya, yaitu tidak dapat ditentukan kemana arahnya. Pada saat itu, Qin Chen hanya bisa melakukan ini demi keamanan. Dan saat Qin Chen pergi dengan cepat, di Laut Mati, Kaisar Yan dari 10 istana dan Kaisar Dunia Bawah dari 5 Gunung Suci memiliki wajah pucat, memandang Kaisar Si Huang yang terus berteriak, wajah mereka begitu muram hingga bisa meneteskan air. Diam, Kaisar Yan dari Istana ke-10 berkata dengan dingin. Kenapa, Kaisar Yan dari 10 istana, kamu ingin membunuhku, dan kamu tidak diizinkan untuk menuntutku? Kaisar Si Huang berubah menjadi batu hantu, dan berkata dengan marah, sudah kubilang, Kaisar ini berubah dari zaman kuno, batu hantu, dan sebagian tubuhnya penuh dengan darah. Mudah bagimu untuk membunuhku, tetapi kamu tidak dapat menghentikan mulut dunia, dan kamu tidak dapat menghentikan keadilan semua Kaisar Agung, jika kamu memilikinya nyali, ledakkan saja aku. Kaisar Si Huang melemparkan kaleng yang rusak. Sialan, penghancuran batu kaisar besar ini seperti batu di jamban, bau dan keras. Kaisar Yan dari 10 istana sangat marah hingga dia akan meledak. Namun, kata-kata Kaisar Si Huang juga menarik pertanyaan dan kekhawatiran dari banyak kaisar lainnya.
Kaisar Yan dari 10 istana dan Kaisar Wu Yueming jauh lebih unggul dari mereka dalam hal kekuatan. Jika Anda dapat membunuh Kaisar Si Huang hari ini, Anda dapat membunuh mereka lain kali. Hubungan antara bibir dan gigi. Semuanya, Kaisar ini tidak ingin menyerangnya tanpa alasan, tetapi ada sesuatu yang berubah di Laut Mati. Setelah saya tiba, tidak ada seorang pun di sana, dan bahkan formasi ruang terlarang 9 neter yang kami dirikan saat itu telah menghilang. Bahkan avatar yang diproyeksikan dari kami berdua dipenggal dan dibunuh di sini, dan masalah ini kemungkinan besar terkait dengan Kaisar Agung Si Huang. Kaisar Yan dari 10 istana menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara dingin. Menurut temperamen sebelumnya, dia akan mengalahkan Kaisar Agung Si Huang sampai mati di sini sejak lama, tetapi ada terlalu banyak kaisar besar yang memperhatikan Laut Mati ini, dan Kaisar Agung Si Huang meratap, yang menarik perhatian begitu banyak orang, Kaisar Agung, dan segera membuatnya mengalihkan pandangannya. Apa yang terjadi di Laut Mati? Formasi ruang terlarang 9 neter menghilang. Petik 2. Bahkan avatar proyeksi aula ke-10 Kaisar Yan dan 5 Kaisar Suci Hades dipenggal. Siapa yang melakukannya? Kata-kata dari Ten Hall Emperor Yan langsung memicu banyak kaisar besar terkejut. Tidak heran klon proyeksi mereka menghilang. Kaisar Si Huang segera mengutuk dengan marah ketika mendengar kata-kata, Kaisar Yan dari 10 istana, jangan taruh kotoranmu di kepalaku, avatarku yang diproyeksikan juga dibunuh oleh Kaisar Si Mei yang melarikan diri dari Laut Mati, dan tubuh utama baru saja tiba hanya mencari kebenaran. Masalah ini, banyak pembudidaya hantu di sepanjang jalan telah merasakan, apa hubungan jatuhnya klon proyeksi Anda dengan Kaisar ini? Kaisar Si Mei. Orang ini benar-benar keluar dari keramba Laut Mati hidup-hidup. Ledakan. Ketika kata-kata ini jatuh, ribuan gelombang besar langsung dikejutkan. Apa nama lamanya? Banyak orang bahkan telah melupakan kaisar yang begitu hebat. Pada zaman kuno, tidak lama setelah sangkar Laut Mati muncul, Kaisar Si Mei memasuki Laut Mati dengan banyak tahanan. Tidak ada berita selama ratusan juta tahun. Banyak orang mengira dia sudah mati, tapi siapa yang mengira pihak lain keluar hidup-hidup? Mungkinkah Kaisar Si Mei mendapatkan harta karun di Laut Mati? Segera, banyak kaisar besar berdiskusi satu demi satu, saling terkait dengan pemikiran spiritual satu sama lain, dan dikejutkan olehnya. Laut Mati sangat istimewa, dan itu adalah tempat terlarang yang sangat diperhatikan oleh banyak kaisar besar. Dikabarkan bahwa itu terkait dengan keberadaan khusus di dunia bawah kuno, jika tidak akan ada begitu banyak kaisar agung yang akan mengirim bawahan mereka untuk duduk di sini. Mendengar hal-hal ini pada saat ini, bagaimana mungkin mereka tidak terguncang? Si Huang, apa yang terjadi di sini? Seorang kaisar agung bertanya dengan cemas. Ini sangat sederhana. Segera, Kaisar Si Huang menceritakan semua yang dia tahu, terutama sebelum formasi ruang terlarang 9 neter sepenuhnya dikendalikan dan diblokir oleh Qin Chen, apa yang dia lihat dengan Kaisar Si Mei dan bawahannya saat itu. Leluhur hantu batu dan hal-hal lain telah dikatakan. Bagaimanapun, dengan hadirnya Kaisar Yan dari 10 istana dan Kaisar dunia bawah dari 5 gunung suci, dia tidak dapat memanfaatkan keuntungan di sini. Jadi, Kaisar Si Mei yang mengendalikan formasi ruang terlarang 9 neter dan menghancurkan klon yang diproyeksikan darimu dan Kaisar 10 kuil Yan. Membunuh semua orang yang hadir. Banyak kaisar tersentak. Bagaimana ini bisa terjadi? Meskipun Kaisar Si Mei kuat, bagaimanapun juga, avatar proyeksi Kaisar Yan dari 10 istana dan Kaisar Wu Yue Hades juga telah turun, proyeksi dari 3 Kaisar Agung, ditambah begitu banyak dari mereka, dan formasi ruang 9 gelap terlarang, telah belum muncul itu terhapus. Yang paling penting adalah pihak lain bisa melakukan ini secara diam-diam. Hal ini membuat semua orang tidak terkejut. Kaisar Si Mei ini pasti mendapat manfaat besar dari Laut Mati, jika tidak, bagaimana dia bisa melakukan semua ini? Banyak kaisar terkejut di dalam hati mereka,
dan mereka semua memandang Kaisar Yan dari 10 istana dan Kaisar Wu Yue Mingdi. Apa Kaisar Si Huang berkata sebelumnya, proyeksinya dengan cepat ditekan, tetapi dengan kekuatan Kaisar Yan dari 10 kuil dan Kaisar Wu Yue Hades, dia pasti tahu lebih banyak. Segera, sekelompok Kaisar Agung mau tidak mau mengajukan pertanyaan. Ini tentang rahasia Laut Mati, dan tidak ada yang bisa tenang. Sialan, kapan kamu menunggu? Cari tempat terpencil dan langsung hancurkan Kaisar Penghancur Batu Besar, lalu sempurnakan tubuhnya menjadi harta karun dan tekan di dasar jamban, untuk menghilangkan kebencian di hatiku. 10 Melihat Kaisar Si Huang telah mengatakan segalanya. Kaisar tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat dingin dan marah. Semakin banyak orang mengetahui hal ini, semakin sulit bagi mereka untuk melakukan sesuatu. Kaisar Si Huang ditatap oleh Kaisar Yan dari 10 istana, dan tiba-tiba hatinya bergetar. Dia tahu bahwa dia dibenci, tetapi dia tidak bisa menahannya. Sial, paling buruk, aku akan bertarung denganmu. Dia berpikir dengan marah di dalam hatinya. Oke, 10 istana, sepertinya masalah ini tidak ada hubungannya dengan Kaisar Si Huang. Prioritas utama kami adalah menyelidiki keberadaan Kaisar Si Mei sesegera mungkin. Seharusnya tidak lama lagi dia pergi dari sini. Pada saat ini, Kaisar Wu Yue Ming berbicara. Setelah bertanya dengan hati-hati, saya menemukan bahwa Kaisar Si Huang tidak berbohong. Tubuh pihak lain memang telah membuat khawatir banyak pembudidaya hantu di jalan. Menurut waktu, itu memang hanya beberapa saat lebih awal dari mereka. Dengan kata lain, semua yang ada di sini tidak ada hubungannya dengan orang ini. Sayang sekali begitu banyak waktu yang terbuang untuk orang ini. Wajah Wu Yue Mingdi jelek. Ujian hidup dan mati. Boom! Dia mengangkat tangannya dan menerapkan taktik tersebut, dan tiba-tiba jalan kekuatan yang menakutkan melonjak ke langit, dan reinkarnasi karma yang tak terhitung jumlahnya, perubahan hidup dan mati muncul di depan matanya. Itulah kekuatan karma yang tak terhitung jumlahnya yang berhubungan dengannya. Ketika klon proyeksinya dibunuh oleh seseorang, pasti akan ada jejak karma yang tertinggal. Dengan jejak karma ini, dia dapat memata-matai pesan pihak lain dan menemukan pesan pihak lain, informasi di mana. Wu Yue Mingdi menjepit jarinya, terus-menerus menganalisis kekuatan sebab dan akibat di depannya, dan samar-samar, sebuah benang yang tidak dapat dijelaskan muncul di depannya. Ini adalah. Tiba-tiba, seolah merasakan sesuatu, pupil Wu Yue Mingdi tiba-tiba menyusut, dan warnanya sedikit berubah. Karena ketika dia menghitung sebab dan akibat dari jatuhnya klon yang diproyeksikannya, dalam nafas takdir dan sebab akibat, sebenarnya ada jejak kekuatan yang sangat terjerat dengannya. Nafas ini. Di sampingnya, Kaisar Yan dari 10 istana juga mencubit tangannya untuk memikirkan sesuatu, dan warnanya tiba-tiba berubah saat ini, dan dia juga merasakan sesuatu. Ada kekuatan yang sangat kuat yang memiliki banyak keterlibatan dengan kita, dan itu telah muncul di sini. Kaisar Yan dari 10 istana terkejut, dan kekuatan ini sangat menakutkan. Dengan persahabatan dan kekuatan Kaisar Si Mei dan kami, tidak mungkin ada keterikatan. Dan kekuatan seperti itu. Meskipun Kaisar Si Mei adalah seorang kaisar kuno, sebenarnya tidak banyak keterikatan dengan mereka berdua, dan tidak mungkin nasib pihak lain memiliki keterikatan yang begitu dalam dengan mereka. Siapa ini? Pada saat ini, Wu Yue Mingdi tiba-tiba melihat ke arah kehampaan di depannya, kekuatan ruang. Jadi, pihak lain seharusnya melarikan diri ke dalam kehampaan dan pergi. Wu Yue Mingdi tiba-tiba melangkah keluar, merobek kehampaan, dan melarikan diri langsung ke dalamnya, dan Kaisar Yan dari 10 istana dan Kaisar Si Huang juga mengikuti dari dekat. 10 istana, kamu datang untuk menemukan arah kemana pihak lain pergi, dan aku akan menghitung identitas orang ini, Yishu dunia bawah besar. Wu Yue Mingdi mengeluarkan suara rendah, dan tanda hitam legam yang menakutkan membanjiri tubuhnya. Wu Yue Mingdi dengan cepat hitung. Di depan matanya, kabut buram muncul, dan ada pemandangan aneh yang muncul di dalamnya. Sekarang,
Dalam kehampaan yang bergejolak, Kaisar Yuming sepertinya merasakan sesuatu, dan wajahnya tiba-tiba berubah sedikit. Kekuatan gelap takdir akan segera datang ke dunia yang kacau balau. Tidak, Nak Qin Chen, kedua orang itu sedang menghitung keberadaan Kaisar ini, jadi cepatlah dan gunakan hati luar angkasamu. Kaisar Yuming tiba-tiba berubah menjadi sumber gelap, langsung memasuki menara Yu kuno, dan kemudian datang langsung ketika dia mencapai tepi jantung ruang angkasa, biarkan kekuatan luar angkasa yang menakutkan dari jantung ruang angkasa menyelimuti dirinya. Hah! Qin Chen juga samar-samar merasakan kekuatan seperti itu. Kekuatan takdir. Mata Qin Chen berbinar. Dia tidak menyangka Kaisar 5 Gunung Suci dan Kaisar Yan dari 10 istana akan memiliki cara seperti itu. Namun juga, dengan kekuatan kedua orang tersebut, tidak sulit menyimpulkan keberadaan musuh melalui sebab dan akibat. Untungnya, saya sudah siap. Qin Chen tidak panik sama sekali, dia langsung memasuki dunia yang kacau, mengubah dunia yang kacau menjadi biji sesawi dan langsung memasuki celah ruang di sampingnya, hanyut mengikuti arus dalam aliran turbulen, kekosongan. Dan setelah dia sendiri memasuki dunia yang kacau, dia langsung mengaktifkan jantung luar angkasa. Ledakan. Kekuatan luar angkasa yang kuat langsung memenuhi seluruh dunia yang kacau. Setelah kekuatan sebab dan akibat menyentuh jantung ruang, ia langsung kehilangan targetnya dan menjadi tanaman bebek yang tidak berakar. Jantung ruang dibentuk oleh ruang otak para pendahulu Kaisar Dewa melawan pembunuh, tidak peduli seberapa kuat Kaisar Dunia Bawah Wu Yue dan Kaisar 10 Kuilian, mereka bahkan tidak dapat menghitung hal-hal tentang Kaisar Dewa Pembunuh. Di bawah, Molly melihat segala sesuatu di depannya dengan matanya sendiri, dan tidak bisa menahan nafas. Kekuatan takdir dan karma. Dia memiliki ekspresi pahit di wajahnya. 4 kaisar besar memang menakutkan, tapi dia masih terlalu naif. Jika dia tidak dengan cerdik memasuki dunia kecil Qin Chen sebelumnya, dengan basis kultivasinya, dia mungkin tidak bisa lepas dari pengawasan kekuatan karma Wu Yue Mingdi, dan dia akan terekspos sekarang. Hah! Molly tiba-tiba mengangkat kepalanya pada saat ini, dan menatap Qin Chen dengan curiga, apa yang sedang dilakukan Qin Motou. Qin Chen menyatu dengan jantung luar angkasa, setelah menghindari kekuatan takdir dari Wu Yue Mingdi, apakah tidak membiarkannya menghilang, tapi tiba-tiba mengaktifkan istana kuno. Seluruh tubuh istana gelap gulita, memancarkan aura hitam yang aneh, Molly hanya melihatnya, dan pikirannya seolah sepenuhnya tertarik pada istana, ingin tenggelam ke dalamnya. Aula ini. Molly terkejut, meskipun aula ini tidak terlihat istimewa, namun entah kenapa, Molly merasa seolah-olah berada di jurang yang gelap, tanpa cahaya sama sekali. Hal ini sungguh aneh. Kejutan di hatinya belum mereda, ketika dia melihat Qin Chen diam-diam mendesak aula, dan dengan suara mendengung, aura gelap rahasia tiba-tiba keluar dari aula. Perasaan gemetar. Ini. Mata Molly membelalak. Saya melihat nafas gelap rahasia ini, di bawah desakan Qin Chen, diam-diam menyentuh kekuatan takdir dan karma yang disusupi oleh Wu Yue Mingdi. Ledakan. Seperti air yang memasuki panci minyak mendidih, ketika kedua kekuatan bertabrakan pada saat pertama, kekuatan karma takdir Kaisar Wu Yue Hades tiba-tiba mengeluarkan jeritan kengerian yang tak terlihat, diikuti dengan ledakan, dan asap menghilang dalam sekejap. Hilang sepenuhnya, dan kekuatan gelap yang aneh kembali ke aula kuno di bawah kendali Qin Chen. Kekuatan macam apa ini? Bahkan kekuatan kausal takdir dari 4 Kaisar Agung tidak dapat disentuh, dan dimusnahkan dalam sekejap. Pada saat ini, seluruh tubuh Molly merinding, dan dia berdenyut-denyut dan gemetar. Kekuatan 4 Kaisar Agung sudah menjadi kekuatan tertinggi di alam semesta ini, namun jejak kekuatan gelap itu bahkan lebih menakutkan dari kekuatan 4 Kaisar Agung. Apa sebenarnya kekuatan gelap itu? Entah kenapa, darah di seluruh tubuh Molly mendidih, dan kekuatan sebelumnya benar-benar membuatnya ingin bergabung dengannya. Hah! Qin Chen muncul dari langit, merasakan gerakan tubuh Molly di bawah,
dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya. Dapat beresonansi dengan kekuatan jurang maut. Qin Chen sedikit mengernyit. Eksentrik. Kekuatan jurang maut sangatlah menakutkan, bahkan ia menekannya dengan kekuatan petir. Di antara semua orang, Fang Muling yang diwarisi dari Aula 10 kesengsaraan sepertinya bisa hidup berdampingan dengan kekuatan jurang maut, tapi kekuatan sihir ini juga bisa hidup berdampingan dengan kekuatan jurang maut. Resonansi kekuatan jurang itu agak aneh. Jika dia dan Molly tidak keluar dari benua Tianwu sepenuhnya, Qin Chen bahkan akan memiliki keraguan tentang hubungan antara Molly dan jurang maut. Seharusnya itu hanya kebetulan. Iblis ini memiliki darah Raja Iblis, dan dikandung oleh ras manusia dan ras iblis. Ia mengendalikan kekuatan kegelapan, sehingga memiliki tingkat kesesuaian tertentu dengan kekuatan kegelapan, jurang maut, pikir Qin Chen dalam hatinya. Anak Qin Chen, kamu terlalu berbahaya, kamu benar-benar menggunakan kekuatan jurang maut untuk mengganggu kekuatan takdir dan karma Wu Yue Mingdi dan lainnya, dan mereka sedang dalam nasib buruk sekarang. Pada saat ini, sosok sang Nether Emperor tiba-tiba muncul, dan dia tersenyum. Qin Chen tersenyum tipis dan tidak menganggapnya serius. Tidak banyak kekuatan dalam dirinya yang dapat mengganggu perhitungan sebab akibat nasib Wu Yue Mingdi. Meski bisa dilakukan dengan kekuatan petir, namun mudah untuk dihitung dengan pihak lain jika Anda tidak hati-hati, maka Qin Chen akan merangsang kekuatan jurang maut. Anda hanya bisa memperlakukan kuda mati sebagai dokter kuda yang hidup. Setelah menghilangkan kekuatan sebab akibat dari nasib lawan, Qin Chen terus berada di dunia yang kacau, hanyut mengikuti arus, dan menghilang ke dalam aliran turbulen dari kehampaan yang luas. Dia memutuskan bahwa dia harus menunggu sampai dia benar-benar jauh dari Laut Mati sebelum kembali ke dunia bawah. Saat ini, Laut Mati sedang kosong. Kekuatan takdir dan karma yang menakjubkan melonjak dari tubuh Wu Yue Mingdi, dan kekuatan mengerikan itu menyebar ke segala arah. Tiba-tiba, Wu Yue Mingdi yang sedang menghitung sesuatu, tiba-tiba mengubah wajahnya. Puff, saat berikutnya, dia menyemburkan seteguk darah, dan wajahnya tiba-tiba menjadi sangat pucat. Kaisar dunia bawah Wu Yue, ada apa denganmu? 10 kuil Kaisar Yan, yang dengan hati-hati mengamati aliran turbulen di kehampaan, tiba-tiba berbalik dan menatap Kaisar dunia bawah Wu Yue dengan ragu. Orang ini, bagaimana dia tiba-tiba muntah darah? Abis. Itu kekuatan jurang maut. Wu Yue Mingdi berkata dengan ngeri, pupil matanya penuh dengan keterkejutan.